Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Autor Raffiski. Di sini saya akan mereview novel karya saya sendiri dengan nama Pena Raffiski di Noveltoon, yang berjudul Menantu Terbuang Mendadak Kaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar bisa mengikuti episode selanjutnya. Langsung saja dan selamat mendengarkan. Episode 56. Menemukan Rian. Tidak berapa lama, suara handphone Wisnu kembali berdering. Nampak nama Johnny lah yang tertera di layar handphonenya. "Halo John," kata Wisnu segera setelah mengangkat teleponnya. "Kata Yunma Genisa sudah pulang sejak tadi sore," ungkap Johnny. "Apa? Ini bahkan sudah hampir Isya. Lalu kemana Genisa?" Melihat dari raut wajah Wisnu, kakek menebak bahwa sesuatu sedang terjadi. "Wisnu, apa Genisa tidak ada di sana?" tanya kakek memastikan. "Tidak ada kek," jawab Wisnu. Nampak mata Wisnu begitu kosong, memikirkan Genisa yang hilang sungguh membuatnya hampir tidak bernafas. "Kita harus mencari Genisa sekarang Wisnu." Kakek curiga bahwa semua ini perbuatan Bram. Kata kakek cepat. "Wisnu, ayo," teriak kakek lagi. Wisnu yang tersadar pun langsung melangkah keluar bersama kakek Liu. Kakek Liu mengeluarkan sebuah benda pipih dari saku celananya. "Pardi, cepat bawa orang-orang kita. Cucu menantuku hilang, perintahkan kepada orang-orang kita untuk mencarinya ke seluruh kota," kata kakek dengan nada khawatir di balik layar handphonenya. Tanpa menunggu jawaban, kakek langsung mematikan teleponnya dan segera menyusul Wisnu yang sudah lebih dulu berada di dalam mobil. 4 buah mobil berlalu pergi dari sana. "Sial, kenapa aku teledor seperti ini? Harusnya aku menjaga dengan ketat kemanapun Genisa pergi," umpat Wisnu kesal kepada dirinya sendiri. "Tenanglah Wisnu, jangan menyalahkan dirimu. Kita pasti bisa menemukan Genisa," kata kakek mencoba menenangkan Wisnu yang terus menyalahkan dirinya saat ini. Wisnu menyusuri jalanan yang mengarahkan menuju rumah sakit, mencoba mencari petunjuk atas hilangnya Genisa dan Rian. Sampailah kepada jalanan yang sepi. Sebuah mobil yang begitu familiar, yaitu sebuah mobil mewah berwarna hitam milik istrinya Genisa. Sebuah mobil yang sempat Wisnu hadiahkan sebagai hadiah anniversary pernikahan mereka waktu itu. Stop," ucap Wisnu cepat kepada sopirnya. Wisnu langsung keluar kala mobilnya sudah berhenti. Ia berjalan mengelilingi mobil itu, melihat apakah Rian dan Genisa ada di dalam. Wisnu seketika langsung membuka pintu mobil, lalu mencari sosok sang istri di dalam mobil. Namun hasilnya nihil. Seketika pandangan Wisnu beralih kepada sebuah tas dan juga handphone milik Genisa yang masih ada di dalam mobil. Sepertinya memang benar telah terjadi sesuatu kepada Genisa dan Rian, batin Wisnu. "Ayo kita pergi," titah Wisnu, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Wisnu langsung meraih benda pipih kesayangannya, lalu menekan tombol kontak dan men-scroll ke bawah. Di sana tertulis sebuah nama Detektif Rio. Wisnu langsung menekan tombol memanggil pada kontak itu. Tut. "Rio, lacak keberadaan Rian. Dia menghilang bersama istriku di Jalan Merdeka," ungkap Wisnu. "Baik Tuan." Segera seorang di balik telepon itu menyetujui permintaan Wisnu. Wisnu langsung mematikan telepon setelah menyampaikan titahnya. Tubuh Wisnu seketika gemetar, pikirannya melayang tanpa arah. Khawatir, itulah yang ia rasakan. "Aku menyesal. Kenapa aku membiarkan Genisa sendirian hari ini?" ucap Wisnu menyesali. Kakek hanya bisa menghela nafas berat, berkata pun itu tidak akan bisa membuat Wisnu tenang sebelum menemukan keberadaan Genisa. Wisnu terus menyusuri setiap tempat, bahkan seluruh kota ia telusuri bersama para pengawalnya.
Namun hingga waktu menunjukkan waktu pukul 4.23 subuh, mereka belum menemukan petunjuk apapun dari keberadaan Genisa dan Rian. Kring, suara handphone berbunyi. Wisnu langsung menekan tombol hijau pada layar handphonenya untuk mengangkat panggilan. Halo Tuan, saya sudah menemukan keberadaan Sekretaris Rian. Dia ada di rumah sakit Cempaka dan tidak jauh dari posisi mobil yang kita temukan, ucap seorang pengawal dari seberang sana. Ada seberkas harapan di hati Wisnu. Mungkin Genisa juga ada di sana. Begitulah pikirnya. Apa istriku juga ada di sana? Tanya Wisnu cepat. Maaf Tuan, Nona Genisa tidak ada di sini. Kami hanya menemukan Sekretaris Rian di sini, ungkapnya. Senyum itu pun seketika menghilang. Baik, saya akan ke sana terlebih dahulu, kata Wisnu dengan wajah kecewa. Apa sudah ketemu? Tanya kakek penasaran. Hanya Rian kek, Genisa gak ada di sana. Sebaiknya kita ke sana dulu, jawab Wisnu. Kakek hanya mengangguk mengiyakan. Tidak berapa lama, mobil yang Wisnu tumpangi pun berhenti tepat di sebuah parkiran rumah sakit Cempaka. Rumah sakit yang terbilang untuk pasien kalangan bawah. Next episode 57. Episode 57. Sebuah gedung tua. Tidak berapa lama, mobil yang Wisnu tumpangi pun berhenti tepat di sebuah parkiran rumah sakit Cempaka. Rumah sakit yang terbilang untuk pasien kalangan bawah. Wisnu keluar dari dalam mobil, lalu disusul oleh kakek Liu di belakangnya. Mereka semua bergegas menuju kamar rawat yang sekarang sedang merawat Rian. Wisnu berdiri tepat di samping berangkar dorong milik Rian. Rian yang masih terlelap, seketika terbangun. Tuan, lirih Rian. Wisnu menatap Rian dengan dalam. Maafkan aku Tuan. Karena aku tidak bisa menjaga Nona dengan baik, ucap Rian terbata-bata. Dengan susah payah Rian mengungkapkan semua kejadiannya siang tadi sewaktu mereka dihadang seseorang di tengah jalan. Kami dihadang oleh seseorang di tengah jalan. Aku berniat ingin memeriksa orang itu. Namun tidak disangka ternyata itu adalah jebakan dan mereka membawa Nona pergi. Semua ini adalah ulah Herlangga Tuan. Begitulah ceritanya Tuan, kata Rian setelah selesai menceritakan semuanya kepada Wisnu. Jadi ini perbuatan Herlangga, kata Wisnu yang sudah mulai menggeram. Sepertinya dia ingin melawanku kali ini. Aku akan membuat perhitungan jika aku menemukanmu Herlangga, lanjut Wisnu lagi dengan mengepal keras kedua tangannya yang sudah menggeram. Pagi pun menyapa. Sinar mentari sudah menunjukkan wujudnya. Wisnu kembali bergegas untuk mencari Genisa. Semuanya ia tinggalkan demi untuk mencari Genisa. Sementara itu di rumah sakit, kamu jaga papi ya. Aku mau mencari Genisa, kata Joni memerintahkan kakaknya Yunma. Iya, semoga Genisa cepat ketemu. Kamu hati-hati. Joni pun berlalu pergi dari sana. Entah harus kemana ia mencari. Setidaknya ia berusaha untuk mencari Genisa kemanapun ia bisa melangkah. Di parkiran, John di sini, teriak Sinta seraya melambaikan tangannya. Joni termangu menatap Sinta dengan heran lalu berjalan mendekat. Ayo naik, kata Sinta menawarkan tumpangan. Kemana? Aku sedang. Udah naik aja. Kamu mau mencari adikmu kan? Ayo aku temani, kata Sinta memotong perkataan Joni. Kamu tahu dari mana? Tanya Joni. Dari Kak Yunma, balas Sinta seraya tersenyum manis. Mau naik gak? Ayo kita cari Genisa sama-sama. Lanjut Sinta lagi. Dengan langkah terpaksa Joni pun berjalan mendekat dan menaiki motor yang dikendarai Sinta. Sinta pun langsung melajukan motornya setelah Joni naik dan mengenakan helm. Kita mau cari kemana dulu nih? Tanya Sinta sedikit berteriak. Karena keadaan masih dalam perjalanan,
Sinta terpaksa meninggikan suaranya karena dapat dipastikan suaranya tidak akan terdengar oleh Johnny yang ada di belakangnya. Aku juga gak tahu Sin. Jika Genisa diculik itu, apa mungkin Genisa akan berkeliaran di kota ini, balas Johnny. Masuk akal sih. Menurut film-film di TV, biasanya jika seseorang diculik itu kadang dibawa ke tempat-tempat sepi atau di rumah kosong yang gak banyak penghuninya, jawab Sinta. Apa kamu tahu di daerah kota ini tempat-tempat yang seperti itu? Tanya Johnny. Ya ada sih yang menurut aku itu tempatnya yang rawan jadi tempat penyekapan seseorang. Kamu mau aku ajak mencari Genisa ke sana? Tanya Sinta. Boleh. Ayo kita ke sana sekarang, kata Johnny menyetujui. Sinta pun sedikit mengangguk, lalu melajukan motornya dengan kecepatan sedang menuju tempat yang ia bicarakan tadi. Hanya butuh setengah jam, mereka pun sampai di tempat tujuan. Sebuah gedung yang tidak berpenghuni. Tempatnya juga sudah kumuh dan diselimuti dengan tumbuhan merambat. Sinta pun menghentikan motornya sedikit jauh dari gedung. Itu tempatnya, tunjuk Sinta. Johnny menatap gedung itu, kamu yakin? Tanya Johnny memastikan. Sinta hanya mengangguk pelan. Menyeramkan juga ya tempat ini. Lanjut Johnny. Kamu takut? Tanya Sinta. Johnny terkekeh kecut, gak dong. Masak aku takut, jawabnya asal. Seketika Johnny dan Sinta terdiam kala melihat sebuah mobil melintas dan menuju gedung itu. Beruntung Sinta sedikit menyembunyikan tempat pemberhentian mereka jadi keberadaan mereka tidak mudah diketahui. Mobil siapa itu? Tanya Sinta sedikit mengecilkan suaranya. Bersambung.